Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rade Medriani dengan INPM 2210100357. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa delik pers. Sebelum saya menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa, saya akan menjelaskan dulu delik pers itu apa. Pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Lalu, adapun mekanisme penyelesaian sengketa pers antara lain. Yang pertama, mekanisme penyelesaian sengketa Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers adalah undang-undang yang dibuat oleh pembuat undang-undang atau Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan pemerintah seturut Undang-Undang 1945 dan berlaku sah bagi semua warga negara Indonesia. Dimaksudkan untuk mengatur secara khusus tentang hal-hal yang berkaitan dengan tugas, hak, fungsi, kewajiban, dan Dewan Pers dalam rangka menjalankan kegiatan jurnalistik. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dibuat dalam rangka menjamin, melaksanakan, mewujudkan amanah Pasal 28 Undang-Undang 1945 dalam tujuan yang lebih mulia, menjamin terlaksananya kebebasan, menyatakan pendapat melalui lisan dan tulisan, demokrasi dan kemerdekaan pers sebagai milik masyarakat berdaulat, sebagaimana ditegaskan secara jelas dan konsiderans dan penjelasan umumnya. Yang kedua, mekanisme penyelesaian sengketa pers di luar pengadilan. Sesuai yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, bahwa dalam penyelesaian sengketa pers dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Dewan Pers terhadap pemberitaan yang dilakukan oleh jurnalis dan diterbitkan oleh perusahaan pers dengan pemberitaan yang merugikan. Dewan Pers akan mengambil langkah dalam penyelesaian sengketa dengan cara hak jawab dan hak koreksi. Lalu dikatakan dalam buku Junifer Girsang yang berjudul Penyelesaian Sengketa Pers bahwa Dewan Pers bertugas menjadi mediator terhadap masyarakat dan fasilitator untuk meningkatkan kemerdekaan pers. Dewan Pers akan menguji dan mengkaji pengaduan yang terkait dengan pemberitaan atau karya jurnalistik untuk kemudian memberikan penilaian mengenai kualitas berita. Jika diperlukan, Dewan Pers akan mengundang redaksi media yang bersangkutan untuk menjawab atau membela diri. Yang kedua, ada negosiasi. Penjelasannya, Dewan Pers dapat melakukan negosiasi dengan melibatkan pihak yang sengketa atau pihak yang mengajukan atas pemberitaan yang merugikan agar tercapainya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa mengenai jalan penyelesaian perkara pers baik secara damai ataupun secara peradilan pidana dan perdata. Yang ketiga, ada mediasi. Untuk mediasi, penyelesaian sengketa yang dilakukan antara kedua belah pihak untuk suatu perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak berpihak agar terdapatnya solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa tanpa melalui jalur hukum. Yang keempat, ada konsiliasi. Untuk penjelasan konsiliasi yaitu mempertemukan pihak-pihak yang berselisih agar dapat kesepakatan dalam menjelaskan masalah dengan menghadirkan komisi atau ahli tertentu dalam menyelesaikan sengketa pers, dapat menghadirkan komisi dari Dewan Pers yang bertugas sebagai pengurai untuk menguraikan serta menjelaskan fakta-fakta untuk terciptanya kesepakatan. Dan yang kelima, ada fasilitasi. Terdapat fasilitator untuk mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam hal ini, Dewan Pers merupakan fasilitator sesuai terdapat dalam Undang-Undang Pers yang bertujuan supaya dapat mencari jalan keluar dalam penyelesaian sengketa dengan cara memfasilitasi seperti menghubungkan, mengatur waktu pertemuan, dan membuat tempat pertemuan.
Jika dengan beberapa mekanisme di atas juga tidak dapat terselesaikan, karena menurut pihak pengadu atau pihak yang dirugikan atas pemberitaan pers, maka dapat diselesaikan secara jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke peradilan. Biasanya hal ini sudah memiliki unsur kesalahan kuat yang disengaja, misalkan melakukan pemberitaan fitnah, menyebarkan kebencian suku, ras, dan agama, menyebarkan berita bohong. Dewan Pers dalam hal ini tidak akan ikut campur karena telah masuk ke jalur hukum. Lanjut, adapun lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa. Lembaga yang berwenang yaitu Dewan Pers. Dewan Pers sangat berwenang dalam menyelesaikan sengketa akibat pemberitaan pers. Sesuai aturan Undang-Undang Pers yang berlaku, Dewan Pers dalam menyelesaikan sengketa berujuk pada Undang-Undang Pers serta Kode Etik Jurnalistik, sehingga sengketa dapat diselesaikan. Baik, lebih dan kurang mohon maaf. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.